Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Fauzi. Di sini saya akan membawakan materi yaitu perpajakan. Oke, langsung aja kita ke materinya yang akan saya bawakan. Nah, yang pertama ini ada dasar-dasar pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha kepada negara tanpa imbalan langsung yang dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, berikut ada fungsi pajak yang pertama. Fungsi anggaran atau budgeter. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua ada fungsi mengatur atau regulasi. Pajak digunakan untuk mengendalikan atau mendorong kegiatan ekonomi, misalnya dengan memberikan insentif pajak kepada sektor-sektor tertentu atau contohnya seperti bea cukai, kayak suatu produk tertentu. Nah, itu kan sebuah regulasi atau mengatur. Nah, yang ketiga ada fungsi distribusi pemerataan. Pajak digunakan untuk redistribusi pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara warga dapat berkurang. Artinya tidak ada lagi kaya miskin, tidak ada kesenjangan sosial yang sangat tinggi atau ya lebih setara lah. Jadi pajak itu untuk meratakan. Dan yang keempat ada fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menjaga stabilisasi ekonomi, misalnya pengendalian inflasi. Nah, di sini ada subjek dan objek pajak. Subjek pajak apa sih? Subjek pajak adalah individu atau badan yang diwajibkan untuk membayar pajak. Dalam konteks Indonesia, subjek pajak bisa berupa orang, pribadi, badan usaha, atau institusi tertentu. Dan yang kedua ada objek pajak. Sesuatu yang dikenai pajak seperti entah penghasilan, harta, atau kegiatan tertentu yang menghasilkan atau berpenghasilan. Artinya ada pertukaran atau pertambahan nilai lah. Nah, yang ketiga ini jenis-jenis pajaknya nih. Pajak umumnya terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada pajak langsung. Pajak yang ditanggung langsung oleh wajib pajak, misalnya pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua ada pajak tidak langsung, pajak yang dapat dialihkan ke pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga ada pajak pusat dan daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat seperti PPh dan PPN. Nah, sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah seperti pajak kendaraan bermotor, BPKB, STNK, entah SIM, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar pajaknya nih yang masih selanjutnya nih ada asas perpajakan. Asas perpajakan yang mendasari penerapan sistem perpajakan antara lain. Yang pertama ada asas keadilan. Pajak harus diberlakukan secara adil dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak dan memenuhi syaratnya. Yang kedua ada asas kepastian. Peraturan perpajakan harus jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Asas kecocokan atau convenience. Wajib pajak diharapkan untuk membayar pajak pada waktu dan cara yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi ada aturan dan tata cara yang harus diikuti atau dipatuhi. Dan yang ketiga ada asas efisiensi. Pajak yang dikumpulkan harus lebih besar dari biaya pemungutannya. Nah, selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak adalah besaran presentasi yang dikenakan atas objek pajak berupa jenis tarif pajak yang umum digunakan. Nah, ini ada beberapa nih yang umum digunakan. Ada tarif progresif, tarif yang semakin meningkat sesuai dengan kenaikan jumlah objek pajaknya. Artinya semakin tinggi, misal PPh semakin tinggi penghasilan Anda, nah maka tarif itu akan progresif, akan meningkat. Nah, ini ada tarif proporsional, tarif tetap yang ditetapkan pada semua objek pajak. Artinya tarif ini tetap dan tidak berubah-ubah. Nah, yang ketiga ini ada tarif tetap, besaran tetap yang dibebankan pada objek pajak tanpa memperhatikan jumlah objek tersebut. Nah, di sini ada sistem pemungutan pajak. Terdapat tiga, yaitu sistem pemungutan pajak utama. Yang pertama ada Official Assessment atau sistem OAS. Pemerintah menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua ada Self Assessment System. Wajib pajak sendirilah yang menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya seperti di Indonesia. Yang ketiga ada Withholding System. Pihak ketiga yang memotong pajak yang akan dibayarkan oleh WP atau wajib pajak. Contohnya seperti PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja,
dan semisal kayak PPN lah, pajak pertambahan nilai. Jadi itu dipotong oleh pihak ketiga juga. Contohnya pemilik produk atau contoh restoran. Nah, selanjutnya ada timbulnya pajak terutang. Yang materi kedua, pajak terutang adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam periode tertentu. Pajak terutang timbul ketika kondisi atau peristiwa tertentu terjadi yang membuat wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, adanya subjek pajak. Pajak terutang timbul jika terdapat subjek pajak yang memenuhi syarat untuk membayar pajak. Subjek pajak bisa berupa orang pribadi, badan usaha, atau institusi lainnya yang memenuhi kriteria untuk menjadi pembayar pajak atau WP atau wajib pajak. Yang kedua ada adanya objek pajak. Pajak terutang muncul ketika terdapat objek pajak yang dikenakan pajak, misal penghasilan, properti, transaksi yang terjadi dalam periode tertentu. Misalnya untuk pajak penghasilan itu adalah penghasilan diperoleh dalam 1 tahun pajak, atau seperti PPN ketika kita membeli makanan. Nah, di situ kan di dalam struknya itu ada yang namanya PPN. Misalnya sekarang itu 11 atau 10% kalau nggak salah. Nah, yang ketiga ini adanya tarif pajak yang berlaku. Pajak terutang juga timbul berdasarkan tarif yang dikenakan pada objek pajak tertentu. Tarif ini dapat bervariasi seperti tarif progresif atau tetap, tergantung pada jenis tergantung pada jenis pajaknya. Selanjutnya, nah yang selanjutnya ini ada masih di materi timbulnya pajak terutang. Terjadinya peristiwa yang dikenai pajak atau taxable event. Peristiwa tertentu juga dapat menyebabkan timbulnya pajak terutang. Beberapa contoh taxable event adalah PPh, ketika seseorang atau badan memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Pajak penghasilan terutang atas penghasilan tersebut. Yang ketiga, ada PPN. Pada transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak, pajak pertambahan nilai atau PPN terutang. Nah, yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan. Pajak terutang saat seseorang atau badan memiliki tanah atau bangunan dan penetapan nilai pajaknya sudah dilakukan. Nah, di sini ada batas waktu dan ketentuan periode pajak. Pajak biasanya terutang pada akhir periode pajak, seperti akhir tahun untuk PPh atau setiap bulan untuk PPN. Setelah periode tersebut berakhir, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak yang terutangnya. Nah, selanjutnya ada kewajiban lapor atau self-assessment. Nah, sebagai warga negara yang baik dan taat peraturan, mari kita menaati untuk melaporkan dan taat atas pajak. Jadi kita wajib pajak dan membayar pajak ya teman-teman, sebagai warga negara yang taat, sebagai warga negara yang mengikuti aturan. Nah, kita harus membayar pajak. Nah, dalam sistem self assessment seperti yang ditetapkan di Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutang dan melaporkannya dalam SPT, surat pemberitahuan tahunan. Kewajiban ini berhubungan langsung dengan pajak terutang, karena wajib pajak yang melaporkan akan menghitung besar pajak yang harus dibayarkan. Nah, selanjutnya, yang ketiga, ada jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama ada PPh 21. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri, terutama dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan seperti gaji, upah, tunjangan, dan bonus. Pajak ini biasanya dipotong langsung oleh pemberi kerja atau bendahara yang membayar penghasilan. Contohnya seperti di suatu perusahaan atau PT. Nah, teman-teman kan bisa melihat tuh di laporan gaji atau kayak surat gaji gitu. Nah, di situ kan ada tulisannya apa PPh, pajak penghasilan berapa persen. Nah, di situ biasa dipotong misal mungkin sekitar 200.000, 300.000 sesuai dengan penghasilan teman-teman semua. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 22. Pajak yang dipungut dari badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk kegiatan perdagangan seperti ekspor, impor, dan reimpor. Pajak ini juga dikenakan pada barang-barang tertentu, terutama yang tergolong barang mewah. Nah, yang selanjutnya ada PPh pasal 23. Dikenakan atas penghasilan yang berasal
dari modal, jasa, atau imbalan lain selain yang telah dikenakan PPh pasal 21. Seperti dividen. Dividen itu adalah pembagian apa laba kepada para pemegang saham. Nah, ada bunga, royalti, sewa, serta jasa teknis dan konsultasi. Nah, tarif umumnya ada 15% untuk dividen atau bunga dan 2% untuk penggunaan jasa tertentu. Nah, selanjutnya ini ada PPh pasal 225. Pajak ini merupakan angsuran pajak bagi wajib pajak, orang pribadi atau badan yang dihitung dari jumlah pajak terutang berdasarkan SPT tahunan tahun sebelumnya. Tujuannya untuk meringankan beban pajak yang harus dibayarkan pada akhir tahun pajak. Nah, selanjutnya ini ada PPh pasal 26, dikenakan atas penghasilan dari sumber dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Nah, wajib pajak luar negeri seperti dividen, bunga, royalti, dan sewa pajak ini dipotong oleh pihak yang melakukan pembayaran dan umumnya memiliki tarif 20%. Dan selanjutnya ada PPh pasal 29. Pajak yang muncul ketika terdapat kekurangan pembayaran pajak di akhir tahun pajak setelah perhitungan total pajak yang terutang dikurangi dengan angsuran pajak yang telah dibayarkan. Nah, selanjutnya ada PPh final. Jenis PPh yang dikenakan dengan tarif tetap atau final pada penghasilan tertentu tidak memerlukan perhitungan ulang seperti SPT tahunan. Contohnya adalah pajak untuk penghasilan dari usaha mikro kecil, menengah, dengan tarif final sebesar 0,5% dari omset bruto, serta pajak dari sewa tanah dan bangunan. Nah, selanjutnya materi yang keempat yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang mendapatkan manfaat ekonomi atau sosial. PBB tergolong sebagai pajak properti, dikenakan baik individu maupun badan yang memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari properti tersebut. Nah, di sini ada dasar hukumnya nih. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menetapkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada peraturan pemerintah atau PP mengatur pelaksanaan teknis dari PBB termasuk kriteria wajib pajak, objek pajak, dan cara penghitungan pajak. Nah, di sini ada subjek dan objek pajaknya. Subjek pajak adalah individu atau badan yang secara de facto menguasai atau memperoleh manfaat dari tanah atau bangunan. Subjek ini bisa contohnya milik, penyewa, developer, atau pihak yang memanfaatkan properti tersebut. Nah, objek pajaknya apa sih? Meliputi bumi, bangunan, tanah kosong, tanah pertanian, bangunan perumahan, bangunan komersial, infrastruktur lain yang menghasilkan manfaat. Bangunan yang dimaksud bisa mencakup rumah, tinggal, gedung perkantoran, ruko atau toko, hingga fasilitas industri lainnya. Nah, selanjutnya ada dasar pengenaan pajaknya. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai taksiran harga berdasarkan letak, penggunaan, dan kondisi seperti NJOP yang diperbarui secara berkala untuk mencerminkan nilai pasar tersebut. Nah, NJOP tidak kena pajak atau NJOP PTKP nilai tertentu dari NJOP yang tidak dikenakan pajak untuk membantu meringankan beban pajak, khususnya bagi objek dengan nilai yang rendah atau harga yang rendah. Tarif pajak PBB menggunakan tarif tetap sebesar 0,5%. Dikenakan hanya pada NJOP yang melebihi NJO PTKP. Nah, di sini ada perhitungan perhitungan pajak bumi dan bangunan. Rumus dasar perhitungan PBB adalah sebagai berikut nih. PBB sama dengan dalam kurung NJOP dikurang NJOP TKP dikali tarif pajaknya. Nah, tarif pajaknya itu 0,5%, NJOP TKP itu yang tidak terkena. Nah, NJOP itu NJOP TKP itu batas apa ya? Batas nilai amannya. Nah, NJOP itu sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Bisa entah 12 juta, entah misal di ruang-ruang kayak daerah tuh lebih murah atau enggak, atau seperti biasanya di perkotaan itu NJOP-nya lebih mahal, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada ketentuan pembayarannya. PBB wajib dibayarkan setiap tahun
Ingat, setiap tahun ya teman-teman. Jadi kita harus melaporkan dan membayarkan atau menyewa sebuah entah pengacara atau konsultan pajak untuk membantu melaporkan apabila kita sebagai pemilik rumah atau pemilik bangunan kita tidak mengerti nih. Kita bisa berkonsultasi dengan konsultan pajak. Pak, saya ingin berkonsultasi dengan pajak saya yang sudah hampir 1 tahun nih. Kita harus teman-teman juga harus memiliki kesadaran akan membayar pajaknya. Nah, selanjutnya dengan jangka waktu pembayaran yang diatur oleh pemerintah daerah setempat. Pembayaran biasanya dilakukan bisa di bank dengan biasanya ada suratnya dulu, ada SPT-nya atau entah suratnya, nanti itu ada surat-surat dan dokumennya. Nah, atau kantor pos yang ditunjuk atau bukti pembayaran yang sering kali dibutuhkan untuk administrasi properti seperti balik nama atau perpanjangan sertifikat. Nah, kurang lebih terkait materi dari dasar-dasar pajak, eh, timbulnya pajak terutang, jenis-jenis pajak penghasilan, dan pajak bumi dan bangunan. Kurang lebih seperti itu materi yang dapat aku sampaikan. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan mengikuti mengikuti materi ini sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.